فيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para kiai, para sahabat hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya Allah orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Bashir yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab berlalu. Bulan Rajab berlalu dan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Saksi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, atau saksi yang bisa memberatkan keadaan kita hingga seseorang bisa terjerumus di dalam api neraka. Mudah-mudahan bulan Rajab yang berlalu menjadi saksi ibadahnya kita, menjadi saksi akan ketaatannya kita, menjadi saksi akan istighfarnya kita, menjadi saksi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang berlalu yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di bulan suci Sya'ban, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Wah, kagak berasa. Ini Senin, hari Senin malam Selasa. Gak berasa, tahu-tahu di nisfu Sya'ban, 2 minggu lagi. Kalau di nisfu Sya'ban, ini cepat nih, gak berasa. Tahu-tahu di nisfu Sya'ban. Kalau dia nisfu Sya'ban nggak merasa lagi, tahu-tahu Ramadan. Ramadan bakal datang. Tapi hanya nanti kita nggak tahu. Kita bakal datang Ramadan apa enggak Ramadan? Kita nggak tahu. Ramadannya bakal datang, insyaallah. Gimana hanya nanti kita nggak tahu kita datang Ramadan apa enggak? Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa kam min muhammin adraka ajal. Berapa banyak yang berharap tiba-tiba ditulis nama ajaran. Kalau aja udah datang, kedudukan gak ada artinya, kursi gak ada harganya, jabatan yang hina yang digantikan oleh orang sampai saat ini, dia bakal saat itu semua yang bebas dan kosong. Lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk, lebih hina dari kotoran di mata kita. Saat itu manusia merasakan itu semua gak ada artinya, gak ada artinya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sadarkan kita, Allah bukakan hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban kita sudah bicara tentang bulan Rajab dan apa yang ada di dalamnya. Walaupun itu hanya setetes dari lautan yang luas. Kalau kita juga kemarin akan bicara tentang bulan Sya'ban, apa yang ada di dalamnya? Hingga Nabi Muhammad SAW minta Allah keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Memang ada apa di bulan Sya'ban? Bulan Rajab, bulan Merah, bulan pengampunan, bulan istighfar, ini dan itu macam-macam. Kita bahas pada lebar. Bulan Sya'ban, Nabi minta memang ada apa di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban ada anugerah Allah, ada karunia Allah, ada ampunan Allah, yang juga gak kalah besarnya dengan apa yang ada di bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi peristiwa yang agung di bulan Sya'ban. Tahu tak apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Banyak peristiwa yang besar.
nggak kalah besarnya dengan Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj memang peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, mukjizat yang sangat agung. Dan kita lihat di bulan Sya'ban pun terjadi suatu mukjizat yang nggak kalah besarnya dengan mukjizat Isra wal Mi'raj. Tahu apa? Banyak hal terjadi. Di antaranya di bulan Sya'ban terjadi suatu mukjizat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbelahnya bulan purnama untuk Nabi Muhammad SAW. Terbelahnya bulan purnama untuk Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ulama menyatakan, sebagaimana di dalam beberapa riwayat, terjadinya adalah pada bulan Sya'ban. Kok bisa bulan purnama terbelah? Sama nih kasusnya. Kok bisa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan sampai ke langit? Kasusnya dia sama. Kalau kita tanya sama Nabi Muhammad, salah tuh pertanyaan kalau kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita tujukan di pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, kita salah rujukan itu pertanyaan. Kenapa? Sebab si pelaku bukan Nabi Muhammad SAW. Pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Nabi Muhammad diberikan itu. Perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah di dalam Al-Quran tidak bilang Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Tidak. Tapi yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Allah tidak menyatakan subhanalladzi. Allah tidak menyatakan Nabi Muhammad sara ila Masjidil Aqsa. Sara artinya dia berjalan menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Nabi Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah menyatakan asra. Tahu artinya asra? Diperjalankan. Yang melakukan siapa? Allah. Yang jadi objeknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau nanya mau pelakunya, kok dia bisa? Dia bilang maha suci Allah, saya bisa melakukan ini. Nabi Muhammad SAW. Bulan dibelah. Yang membelahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan oleh Allah itu semua untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar." Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan memang telah terbelah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ini salah satu peristiwa yang agung yang terjadi di bulan Sya'ban. Bagaimana ceritanya? Tahu nggak ceritanya? Mau tahu nggak? Panjang ceritanya. Kita cerita Isra wal Mi'raj saja tuh sebulan penuh. Malam Selasa kita cerita, malam Minggu kita cerita. Wah, ini ringkesannya aja. Ringkesannya orang-orang kafir di Makkah nggak ada beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, parah, membangkang. Mereka tahu ini adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Mereka tahu itu. Mereka tahu Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi memang pembangkangan. Kenapa dia yang dipilih bukan kita ya? Dia anak yatim yang tolak dipilih jadi utusan. Jauh lebih bagus dari dia banyak. Mereka percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Mereka tahu Allah Tuhan alam semesta. Mereka tahu. Tapi memang pembangkangan. Dan kesian orang yang membangkang. Rugi dunia akhirat. Yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadihi. Dia bakal menyesal di hari kiamat. Sampai Allah nyatakan orang zalim di hari kiamat itu membangkang akan menggigit jadinya. Gak cuma jadinya, tangannya digigit karena penyesalan. Tapi gak ada benar penyesalan. Gak ada benar penyesalan. Saat ini di hari kiamat. Menyesal sekarang. Alhasil orang-orang kafir mereka membangkang. Gak terima. Apa yang diunjukkan Nabi Muhammad
yang berbagai macam. Tetap. Sampai akhirnya mereka menentang Rasulullah. Ya Muhammad, tunjukkan kita tanda atau mukjizat yang agung. Engkau tunjukkan, maka kami akan beriman. Nabi dari itu bilang, sungguh kalian berjanji? Iya, kami berjanji. Kalau kau tunjukkan suatu tanda kenabianmu, kebenaranmu, kami akan langsung beriman. Mereka minta begitu, minta bukti. Bukan karena mereka ketika dapetin bukti akan beriman, enggak. Tapi pembangkangan di atas pembangkangan. Ibaratnya naik langit. Bukti. Akhirnya ketika mereka memaksa, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Diperintahkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kafir tersebut, orang-orang sebagian di Mekah di tengah malam, ya, untuk berkumpul pada saat bulan purnama. Nah, sebagaimana ulama menyatakan terjadi di bulan Sya'ban, maka kalau memang terjadi di bulan Sya'ban, bulan purnama jatuhnya pada bulan Sya'ban. Maka saat itu ketika mereka berkumpul, dibelah dari bulan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terbelah, ya, itu menjauh kedua belah satu sama lain, hingga di dalam riwayat dikatakan oleh para sahabat, kami menyaksikan bahwasanya satu belahan di samping gunung dan satu belahan yang lain di samping gunung yang lain, hingga kami melihat di tengah-tengah kedua belahan bulan tersebut, kami melihat dua merah dari para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW ketika melihat ini mengatakan, "Ishhadu, persaksikanlah kepada kalian," kata Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya melihat itu gemeteran. Mereka tahu, memang dari awal kata dari beliau mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi utusan Allah. Sehingga akhirnya sebulan dikembalikan lagi. Nah, terus Nabi nanya jadi kaya, dia mau beriman. Apa yang mereka katakan? Ya Muhammad, engkau adalah orang yang paling hebat sihir di muka bumi. Makanya Allah bilang, wa inna rabbaka ya guru sihir mustahil. Kalau mereka melihat tanda, saat mereka melihat tanda tersebut, mereka mengatakan ini sihir yang abadi. Mereka nyatakan itu dalam Al-Quran. Sampai akhirnya mereka tambah lagi pemahamannya. Kalau memang Muhammad bisa saksikan kita di sini, tapi dia tidak bakal mungkin menyihir seluruh penduduk bumi. Ini banyak teman-teman kita yang lagi pada musafirin, menunggu perjalanan panjang yang akan kembali. Kalau memang di bulan terbelah, kita tanya kepada orang-orang yang di luar kota Mekah, apakah mereka menyaksikan? Tapi bilang silakan. Gak lama nanti, beberapa hari kemudian, sekelompok orang musafirin yang datang dari Syam, datang dari Madinah ke Mekah, ditanya, pada tanggal sekian, ada yang menyaksikan sesuatu? Iya, kami menyaksikan suatu tanda yang besar, yaitu bulan terbelah. Kami tidak tahu apa yang terjadi di bumi. Dengan begitu tetap bangkang. Emang penyakit ya? Tetap, wah, ini Muhammad sehingga terlalu hebat sampai ini tidak seluruh. Makanya kalau dibiskan oleh Allah, apa dulu? Nasihat apa dulu? Semuanya ada juga. Arahan dengan paling Allah yang buka kebaikan. Mudah-mudahan kita punya hati lagi itu sama Allah. Ini salah satu yang terjadi di bulan Sya'ban, pada saat bulan purnama, ya artinya pada saat malam nisfu Sya'ban. Baik. Itu salah satu yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antara kejadian yang agung juga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah perpindahan kiblat. Dahulu Nabi Muhammad SAW sholat, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada Baitul Maqdis.
sangat cinta kepada Ka'bah. Sehingga ketika beliau di Mekah pun, ya, kita kalau lihat posisi itu di peta, Baitul Maqdis posisinya di utara, sedangkan Ka'bah posisinya di selatan, di Mekah. Nabi Muhammad SAW pada saat beliau di Mekah, beliau memilih sholat di mana tahu? Di posisi di selatan Ka'bah. Sehingga walaupun beliau menghadap kepada Baitul Maqdis, di tengah-tengah beliau, di hadapan beliau juga ada Ka'bah. Jadi ada dua-dua yang saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Ka'bah. Diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, tapi juga ada posisi di Ka'bah, ya, yang bisa menghadap Ka'bah dan juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, sehingga ketika hijrah ke Madinah, posisi Madinah di peta kalau Anda lihat di antara Mekah dan Baitul Maqdis, di tengah-tengah. Jadi terpaksa harus membelakangi Ka'bah untuk menghadap kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, inilah yang membuat Rasulullah di sini. Sekitar dalam riwayat 16 bulan, dalam riwayat 17 bulan, dalam riwayat yang lain 19 bulan. Yang intinya semuanya menyebutkan tentang kejadian perpindahan kiblat. Nah, itu Nabi berharap tinggal di Madinah 16 bulan sampai 17 bulan. Hatinya sedih. Kenapa harus membelakangi Ka'bah? Sehingga tiap saat beliau selalu memandang ke langit dengan wajah penuh harapan kepada Allah, meminta malu kepada Allah. Ditambah lagi, beliau dicemooh sama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sebab di Mekah ada orang Yahudi yang banyak. Mereka orang-orang Yahudi itu bilang, tuh lihat, Muhammad ngadepnya kiblat kita juga. Katanya orang Yahudi begitu. Dan Nabi SAW sampai ketika datang Jibril alaihissalam ngadu. Kalau bahasa kerennya sekarang curhat. Curhat sama siapa? Sama malaikat Jibril. Bilang sama Jibril. Ya Jibril, alangkah indahnya kan ya, kalau kiblat kita ini dipindah dari kiblat orang Yahudi. Coba mereka mencemooh aku dengan Rasulullah SAW. Alangkah indahnya kalau ini kiblat menghadap kepada kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril dengar itu cuma bilang apa? Inna ma'ana ya Muhammad, saya pun tak bisa berbuat apa-apa. Saya ini hamba. Saya hamba cuma turun perintah. Ibarat kata robot, remote bukan di tangan saya. Nurut aja saya. Apa yang diperintahkan robot itu yang saya lakukan. Tidak ada lagi lain. Udah, tidak bisa ngomong apa-apa. Sehingga tiap kali cuma nonton langit itu dengan harapan. Allahumma shalli wa sallim ala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan itu Jibril datang bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innaka tujibu Allah bersama. Engkau ini hati-hatinya memandang ke langit dengan penuh harapan. Ya Muhammad, kata Jibril, saat ini harapan telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau harapkan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Jibril alaihi salam. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta?
Nabi SAW pengen kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah, maka saat itu Allah menurunkan di dalam Al-Quran, "Benar berwajibah bersama Allah SWT. Falanawalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram, wa aitsama kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Allahumma shalli alaihi. Allah turunkan kepada ya Muhammad, kami telah melihat wajahmu yang penuh harapan, yang senantiasa memandang ke arah langit. Ya Allah, ya Allah. Iya, dimanjain Nabi Muhammad SAW sama Allah. Padahal bisa aja Allah bilang, ya Muhammad itu yang ada di Ka'bah, selesai urusan. Kagak. Tapi lihat bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayat dimulai dengan ucapan manja untuk Rasulullah. Kami telah melihat wajahmu yang penuh harapan, yang senantiasa memandang ke arah langit. Ya Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lihat, ini manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di benaknya, Allah turutin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Falanawalliyannaka qiblatan tardhaha, kata Allah. Kami akan arahkan engkau ya Muhammad kepada kiblat yang engkau ridhoi. Bukan yang kami arahkan, bukan yang engkau mau, itu dia kiblatnya. Besar banget cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah kasih kepada Nabi-Nabi yang lain? Yang ini Khalilullah, yang ini Kalimullah, yang ini Kalimatullah, yang ini apalagi macam-macam dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Hamba yang paling dicintai Allah. Allah. Abad Mahmud, hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang dicintai Allah. Ini terjadinya di bulan Sya'ban juga, pada tahun kedua Hijriah dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini hingga detik ini masih ada di Madinah namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Masjid Dua Kiblat. Bagaimana saat para sahabat lagi sholat di situ di masjid tersebut? Mereka lagi sholat, dalam riwayat sholat asar 2 rakaat baru selesai ada ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba diserukan, turun perintah Allah kepada kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka saat itu mereka semuanya bermuter dalam sholat mereka menghadap ke Ka'bah. Hingga dinamakan itu Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat, sebab saat itu diadakan sholat menghadap kedua kiblat dalam satu sholat asar. Saat turunnya itu ayat, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kemudahan Allah bisa datang sholat di masjid. Cuma kalau sholat di situ ya mendatangkan ke Baitul Maqdis lagi. Ngadepnya ke Ka'bah. Ngadepnya ke Ka'bah. Ya, mudah-mudahan bisa pergi haji, umrah, ziarah ke Nabi Muhammad. Ada yang terus secara masalah. Baik. Kemudian ada lagi peristiwa agung yang terjadi di bulan Sya'ban. Makanya saya bilang nggak kalah besarnya di bulan Sya'ban daripada bulan-bulannya. Tahu apa? Ini bulan memang bulan Nabi Muhammad lagi dimanja sama Allah. Lagi dimanjain. Di tahun yang sama, di bulan yang sama. Turun firman Allah yang berbunyi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Al-Imam Syihabuddin Al-Bustallani beliau menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab di itu bulan Sya'ban turun ini ayat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani
Asqalani, beliau juga menyatakan bahwasanya ini ayat turun pada tahun kedua Hijriah. Nah, di dalam riwayat sebelum Isra Mi'raj, dalam riwayat juga pada bulan Sya'ban, semacam ini. Oleh karena itulah dinamakan ini bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu berbanyak salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berbicara tentang fadilah daripada salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Enggak bisa saya bahas semua, tapi insyaallah di lain waktu kita bakal bahas hadis-hadisnya. Banyak banget. Banyak banget. Kemudian di bulan Sya'ban juga terjadi suatu peristiwa yang agung. Apa itu? Ada yang namanya kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Ada apa itu malam nisfu Sya'ban? Pertama kita katakan malam nisfu Sya'ban adalah sebagaimana kita merayakan perayaan Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab. Nisfu Sya'ban juga kita merayakan kejadian dibelahnya bulan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu seperti saya katakan tadi. Terus malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang berkah. Malam diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam pengampunan Allah. Malam ditulis rezekinya setiap hamba Allah sampai ketemu tahun yang berikutnya. Malam ditulis ajal setiap orang dari hamba Allah sampai ketemu tahun berikutnya. Sampai dikatakan berapa banyak orang yang tertawa terpahak-pahak. Dia nggak tahu ternyata di malam nisfu Sya'ban itu ajalnya udah ditulis bentar lagi berapa bulan lagi dia mati. Nggak ada yang tahu. Emang betul itu dicatatnya tuh ditentukannya pada malam nisfu Sya'ban. Betul, di dalam beberapa riwayat disebutkan hal yang demikian. Hadis yang diriwayatkan tentang malam nisfu Sya'ban banyak. Hadis yang diriwayatkan tentang malam nisfu Sya'ban sangat banyak sekali. Namun saya katakan, apa hukumnya kita ngumpul memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin, zikir kepada Allah dan lain sebagainya? Apa hukum? Sekarang kita bahas. Saya katakan seperti tadi bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang malam nisfu Sya'ban sangat banyak sekali. Dan dikatakan oleh para ulama, sebagian besar dari hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Sebagian besar hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang dhaif, namun tidak semuanya dhaif. Ada juga hadis-hadis yang hasan atau bahkan beberapa hadis sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lain. Namun seperti saya katakan, sebagian besarnya adalah hadis dhaif. Baik. Al-Allamah Hafidz al-Asr As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Umar, seorang hadis besar di Maghrib. Beberapa tahun lalu dia meninggal dunia, seorang ulama besar ahli hadis. Beliau menulis suatu kitab yang berjudul Husnul Bayan fi Lailatul Nisfi min Sya'ban, penjelasan yang bagus tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab beliau
beliau membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban beliau bawakan lebih dari 10 hadis. Berapa? Lebih dari 10 hadis. Terus juga beliau bawakan lagi hadis-hadis tentang ditentukan ajal rezeki di malam nisfu Sya'ban, sekitar 8 hadis. Sebagaimana diriwayatkan juga di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan ada sekitar 6 hadis tentang amal ibadah dan doa-doa yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Totalnya jadi berapa hadis? 10, 8, sama 6. Berapa? Ini yang pada ujian nasional. Bukan itu berapa? Berapa? Baik. Nah itu banyak hadisnya. Walaupun sebagian besarnya adalah hadis dhaif, tapi kita harus tahu hadis dhaif, hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu. Beda. Hadis yang lemah dengan hadis yang palsu sangat beda. Hadis palsu itu palsu, nggak boleh pakai. Tapi hadis lemah masih memiliki dasar. Sehingga para ulama, dan seperti tadi saya katakan, walaupun sebagian besarnya adalah hadis dhaif, tapi juga diriwayatkan di dalam hadis sahih tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Syekh al-Imam Al-Allamah Muhaddits Al-Haramain Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru kami, beliau juga menulis suatu kitab yang berjudul Ma'adha fi Sya'ban, apa keterangan yang ada di bulan Sya'ban. Dan beliau bawakan dalil-dalil yang sangat kuat, termasuk beberapa hadis sahih yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang intinya semua itu diriwayatkan di dalam hadis. Tapi memang apa hukumnya kita ngamalin hadis dhaif? Seperti tadi saya jelaskan, hadis dhaif bukanlah hadis maudhu. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis palsu itu orang sampah. Palsu. Namun hadis dhaif, namanya hadis dhaif, dia memiliki dasar yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun lemah. Kakek kami Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Misal dan Ahmad bin Jindal, beliau bilang di dalam banyak dari kitab-kitab yang beliau tulis, bahwasanya kami para ulama lebih mendahulukan hadis dhaif daripada aqwalul rijal, apapun daripada ucapan-ucapan para ulama. Sehebat apapun ucapan para ulama, hadis dhaif yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih kami dahulukan daripada ucapan para ulama. Kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif. Apa hukumnya? Ulama yang sangat banyak ahli hadis di berbagai penjuru menyatakan bahwasanya hukum syariah halal haram. Hukum syariah diambil hanya dari hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hukum syariah halal dan haram hanya diambil dari hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif boleh diamalkan, tapi bukan di dalam hukum syariat halal dan haram. Boleh dijadikan sebagai panduan atau patokan di dalam perkara targhib wa tarhib, anjuran, fadhailul a'mal, kita bikin begini pahalanya begitu. Sebab tidak ada sangkut pautnya sama halal dan haram. Ulama menyatakan
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jama'ah, wal Imam Sirajuddin Al-Bafini, wal Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, Al-Imam Badi'ul Ain, wal Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, wal Imam As-San'ani, bahkan beberapa ulama-ulama yang beda jalan dengan kita juga menyatakan hal yang sama. Apa mereka menyatakan? Mengamalkan atau menjadikan hadis dhaif sebagai panduan di dalam fadhailul a'mal dibolehkan hukumnya. Dengan syarat. Apa syaratnya? Perkara hadis dhaif tersebut yang disebutkan hanya dibuka di dalam halal dan haram. Tapi perkara fadhailul a'mal, saya jelaskan tadi fadhailul a'mal itu apa? Fadhailul a'mal yang bikin amalan sesuatu yang semacam ini dapat pahala begini. Itu namanya fadhailul a'mal. Untuk itu boleh kita menjalankan hadis dhaif. Kemudian juga hadis tersebut tidak terlalu parah kedhaifannya hingga menjurus kepada hadis palsu. Tidak. Sekitar 24 hadis diriwayatkan. Dan ulama ahli hadis menyatakan kalau hadis dhaif sudah terlalu banyak, maka pangkat hadis dhaif berubah menjadi hadis hasan. Boleh dipakai dengan kuat. Atas dasar ini, para ulama menyatakan bahwasanya di sana beberapa ulama menganjurkan untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban atas dasar hadis-hadis yang sangat banyak tersebut. Jadi ada dasar. Walaupun hanya dari hadis dhaif, tapi kalau hadis dhaif tidak cuma satu, banyak. Dan hadis dhaif kalau dia jadi banyak, dia jadi kuat posisi. Nah, itu penjelasannya dan itu dalil. Kemudian kita sudah tahu dalilnya memakmurkan malam nisfu Sya'ban ini. Sekarang kita malam nisfu Sya'ban kita makmurinnya dengan apa? Silakan kita dengan makmurin dengan apa aja, tidak ada masalah. Yang jelas di malam berkah. Di antara riwayat Imam Syafi'i juga meriwayatkan mengatakan bahwasanya ini ada 5 malam. Dalam 1 tahun aku mengimbau dan aku sangat menyukai untuk menghidupkannya dengan ibadah. Karena itu malam turun rahmat dan pengampunan dari Allah. Salah satunya malam nisfu Sya'ban. Dan banyak lagi beberapa riwayat disebutkan. Dalam hadis disebutkan satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatina Aisyah. Lagi malamnya Sayyidatina Aisyah dan istri banyak tidur malam-malam. Tiba-tiba tengah malam Sayyidatina Aisyah bangun, melek, ngeraba ke samping suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di kembali. Bangun Sayyidatina Aisyah, kaget, yang namanya perempuan timbul kecemburuan. Ini jangan-jangan Nabi pergi ke istrinya yang lain ketika dia lagi tidur. Perempuan tidur. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Sayyidatina Aisyah minta maaf dan Rasulullah tidur perasaan tadi seperti ini. Dari mana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, enggak, barusan aku baru ziarah ke pemakaman bagi saudara-saudaraku di sana itu. Dan aku mendoakan mereka. Dan tahu bahwa yang Aisyah ini malam-malam ini malam adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang berkah. Dan di ini malam kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan pengampunannya sangat banyak. Tahu jumlah pengampunan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban ini kepada manusia berapa banyak? Ya Aisyah, Aisyah nanya berapa banyak ya Rasulullah? Itu di tengah-tengah bangsa Arab. Banyak suku-suku dari orang-orang Arab. Di beberapa suku terkenal mereka memiliki kambing yang banyak. Sehingga kalau mau bicara kambing, mereka bakal bilang namanya suku Kilan, Bani Kalb. Suku Kalb itu dikenal dengan kambing yang mereka ternak yang sangat banyak. Terkenal dengan suku Kalb. Sehingga saya Rasul bilang, di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan pengampunan sebanyak bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb.
sebanyak bulu kambing yang dimiliki oleh suku-suku dari tempat dia berasal. Berapa banyak? Satu ekor kambing ini kalau kita hitung bulunya berapa banyak bisa. Nah ini suku, dia adalah suku yang paling banyak memiliki kambing di tengah-tengah Jazirah Arab. Itu pengampunan dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu. Makanya kita dianjurkan untuk memakmurkan. Makmurnya jangan ada, silakan. Mau baca Quran, mau ngaji, mau doa, mau istighfar, mau apa yang kita pikir, makmur dengan ibadah. Yang penting jangan gangguan. Iya, mau cari pengampunan Allah bukan cari gangguan, tapi doa. Ya, kita ngumpul, kita baca Yasin biasanya dilakukan sama bapak kita, guru kita baca Yasin 3 kali dengan niat. Yang pertama biar namanya rezekinya lancar, yang kedua dengan niat satu lagi, panjang umur. Yang ketiga biar dikasih terkhatimah dan beberapa niat-niat yang lain. Terus ada doanya, apa namanya ilahi tajalil a'zam dan lain sebagainya. Allahumma ya al-mu'min wa la yu'minu 'alaih wa la ya'al tawli wal in'am dan seterusnya. Allahumma in kunta katabtana hukumul kitab indaka asqiya dan seterusnya. Itu doa panjang. Ya, itu yang biasa kita baca di malam istisqa. Itu hukumnya apa? Bid'ah. Apa enggak? Kita katakan itu yang dilakukan, ya nggak dilarang Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Ngapain berkumpul baca Yasin? Guru kami, Syekh Muhammad bin Ali Maliki bilang, memang kenapa orang membaca Yasin? Ada hadis yang mengharamkan kita baca Yasin? Ada. Ente mau baca Yasin 3 kali, 30 kali, dia bilang Syekh Muhammad bin Maliki. Mau baca 3 kali, 30 kali, 300 kali, 30 kali, tidak ada larangan, baca terserah. Kenapa diniatin? Baca Yasin untuk panjang umur, untuk apa lagi namanya? Untuk rezeki lancar, husnul khatimah. Itu enggak ada dalilnya. Siapa bilang ada dalilnya? Guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatib kasih tahu kita kadang suka habis majelis kita baca doa terus ditutup sama Fatihah. Ada dalilnya kan? Ada dalil. Ada dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anda kira mayoritas di sini pernah dengar itu hadis? Ada 3 orang Nabi ceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ada 3 orang lagi jalan menempuh perjalanan, tiba-tiba turun hujan, mereka masuk ke goa. Begitu masuk ke goa, longsor, ke goa tertutup dengan batu. Mau keluar tidak ada yang bisa. Akhirnya mereka satu sama lain saling bicara, bilang, gini deh, ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Setiap individu di antara kita mohon sama Allah dengan berkat dia bertawassul, dengan berkat amal ibadah yang paling bagus yang pernah dia lakukan. Maka yang saya kurang jauh dari saya pertama. Yang satu bilang, ya Allah, saya punya orang tua, saya bakti kepadanya. Tiap hari saya kerja, pulang kerja saya bawain susu bapak orang tua saya. Sebelum anak-anak dan keluarga saya minum susu, yang mesti minum ibu saya sama bapak saya. Bakti. Satu kali saya datang agak telat, ibu saya sama bapak saya tidur, saya nggak berani bangunin. Anak keluarga pada kelaparan, saya bilang enggak, yang mulai pertama minum dari susu ibu dan anak. Anak-anak pada nangis, ya pada nangis. Sampai subuh orang tuanya baru bangun, baru dikasih minum. Orang tua lebih minum itu susu baru dikasih anak. Saking bakti. Dia bilang satu keluarga, kalau memang saya melakukan kebaktian saya kepada orang tua saya itu karena engkau, maka selamatkan kami dari kesusahan ini. Maka itu batu langsung runtuh terbuka terus. Goa sedikit doang, cahaya matahari masuk, belum bisa keluar. Tapi lihat dijawab Allah ketika dia tewas dengan nama ibadah. Yang kedua juga begitu, ya Allah, saya punya pesanan perempuan cantik. Saya ingin melakukan apa yang disukai oleh laki-laki dari perempuan, tapi dia menolak. Sampai akhirnya satu kali dia membutuhkan harta, datang kepada saya meminjam dan kepepet. Bilang saya mau kasih kau duit, tapi dengan syarat serahkan tubuhmu untuk. Terpaksa di perempuan, kesusahan. Begitu dia duduk di atas perempuan, ibadah tinggal cincin dipakai doang,
Jadi perempuan bilang dan berkata-kata wala tafutul khatim illa bihaqqi. Takwalah engkau, takut kepada Allah. Jangan engkau membuka ini cincin kecuali dengan hak. Ternyata ini ucapan dari perempuan menggetarkan hati saya. Itu waktu juga saya bangun, saya tidak melakukan itu kemaksiatan. Dan saya berikan harta kepada itu perempuan, saya tidak bertobat. Dia tinggalkan itu kemaksiatan. Dia bilang, ya kalau saya tinggalkan itu, karena engkau ya Allah, selamatkan kami. Untuk lagi Tuhan. Keluar akan datang lagi masuk ke air matahari, tapi mau keluar masih belum bisa. Hingga orang yang ketiga tawarkan, saya pengusaha. Ada satu orang datang yang kerja sama saya ingin gaji. Saya ingin gaji. Begitu saya ingin gaji, dia nggak mau terima gaji. Dia bilang pegang dulu, terus dia pergi. Dia orang bertahun-tahun digaji di tangan saya. Akhirnya saya putarkan itu uang. Saya berikan kambing atau sapi ternak. Ini ternak beranak dan beranak sampai itu ternak pun memenuhi satu lembah. Setelah puluhan tahun, ini hamba Allah datang. Dia datang kepada saya, minta titipan saya dia gaji yang belum dibayar dulu. Maka saya katakan kepada itu orang yang kerja sama saya, ini kau lihat ternak yang memenuhi 2 burung ini, tempat ini, itu semuanya milik engkau, milik ini. Dia bilang enggak, saya lagi saya sedikit. Iya, diceritakan, saya putarkan, saya berikan dengan ternak, dia beranak dan beranak, enggak jadi banyak seperti dia. Ini semuanya milik engkau. Sungguh, maka dibawa semuanya itu enggak tersisa. Enggak tersisa, walau dikasih upah ke orang. Walau dikasih satu pun, diambil semua. Tapi emang ikhlas tulus karena Allah. Begini orang kerja tulus. Dia bilang, kalau memang saat itu saya tulus, ridho, saya lakukan ini karena engkau selamatkan kami. Maka kemudian seluruh batu itu maka akhirnya mereka bisa pulang. Jadi tawassul dengan amal ibadah dibenarkan di dalam agama. Di antara amal ibadah baca Quran. Baca Quran ibadah bukan? Baca Yasin ibadah bukan? Sekali, 2 kali ibadah bukan? 3 kali pun ibadah. Satu ayat dari Al-Quran untuk baca ibadah bukan? Surat Al-Fatihah ibadah bukan? Ibadah. Dan itu ibadah yang kita baca Yasin 3 kali, Fatihah kita baca, atau surat apapun yang kita baca dari Al-Quran, kita lihat, ya Allah, ini saya baca dengan berkat amal ibadah ini, panjangkan umur saya, berikan rezeki berkah maka saya, tutup usia saya dalam keadaan husnul khatimah dan doa yang baik. Dan dalilnya kan? Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia jelas. Terus doa yang kita baca, Allahumma ya dzalmani wa la yumanu alaihi dan seterusnya. Walaupun itu tidak dikhususkan di bulan Sya'ban, tapi itu doa pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, bahwasanya barang siapa yang membaca itu doa, Allahumma ya dzalmani wa la yumanu alaihi dan seterusnya yang kita baca di dalam bulan Sya'ban, orang yang baca itu doa, maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terserah kita mau doa apa aja silakan, enggak ada apa. Nah, ini dalil-dalil yang dikatakan oleh para ulama tentang memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan apa yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh para ulama tentang apa itu yang kepada kita sekalian. Jadi semuanya ada dalilnya. Wah, bid'ah yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bilang, enggak semua yang enggak dibikin oleh Nabi Muhammad itu dilarang. Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya enggak pernah ada. Nabi Muhammad SAW enggak pernah ada seumur hidupnya. Yang ada Bilal, Abdullah bin Umi Maktum, beberapa sahabatnya. Terus kita bilang ada hukumnya bid'ah karena enggak dibikin oleh Nabi. Enggak semua yang enggak dibikin oleh Nabi bid'ah. Enggak semua yang enggak dibikin oleh Nabi dilarang dan diharamkan. Nabi enggak pernah umrah bulan Ramadan. Kenapa orang pada berumrah bulan Ramadan? Sebab kita katakan dan ulama katakan, enggak semua yang enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilarang. Ada beberapa hal enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat sunnah yang baru, yang bagus, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Dan Nabi menyatakan bahwasanya amal perbuatan tradisi baru tersebut adalah bagian dari sunnah. Beliau mengatakan sunnah dinamakan oleh Rasulullah.
tidak dinamakan bid'ah, walaupun dia baru. Namun barunya ada dasar dari Al-Quran, ada dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita dengar tadi hadis-hadis yang berbagai macam dari ucapan para ulama tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sudah dengar tentang dalil-dalilnya. Dan masalah yang kita sebutkan ini tentang malam nisfu Sya'ban, perayaan dan lain sebagainya, ini namanya masalah ijtihadiyah. Ya, orang mau beristihad, dia mau membawakan pendapat, oh ini dilarang, ada dalil-dalilnya. Yang ini mengatakan, oh ini ada dalil-dalilnya, boleh. Seperti yang tadi kita katakan. Silakan. Ente kalau mau bikin, tidak ada masalah, kita nggak maksa. Yang mau bikin acara ini, malam nisfu Sya'ban, silakan. Ini dalilnya kita sebut. Ya, ini masalah khilafiyah. Ente mau bikin, ini dalilnya. Ente nggak mau bikin, ini juga dalilnya. Yang penting satu, jangan berkelahi dilarang Allah. Saling memuji dilarang Allah. Saling bermusuhan dilarang Allah. Ente nggak suka gado-gado, jangan paksain orang makan gado-gado. Ya, dia kata demen sama kopi. Semua orang nggak boleh minum kopi. Jangan. Dia kata namanya acara, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan paksain orang supaya jadi kayak gitu. Kita demen namanya acara, jangan paksain orang juga untuk demen namanya acara. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan inilah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malam nisfu Sya'ban, insya Allah acara-acara perayaan nisfu Sya'ban diadakan di berbagai tempat. Untuk teman-teman di Majelis Rasulullah, saya pribadi mengarahkan kepada teman-teman untuk hadir acara nisfu Sya'ban. Kalau memang di Jakarta, bisa hadir di Kuitang. Di Kuitang, di makam Imam Habib Ali bin Habsyi, diadakan setiap tahun dari zaman dulu hingga sekarang acara malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah di malam nisfu Sya'ban tahun ini jatuhnya malam Jumat. Malam Jumat ya, malam Jumat. Di Kuitang, dia mulai dari sebelum maghrib sudah pada ngumpul maghrib sampai isya, terus kita selesai. Terus kita pada ziarah ke makam Nabi Bali Kuitang. Atau bagi laki-laki khusus, ya, dia bisa hadir acara nisfu Sya'ban di Pekalongan. Di Pekalongan sekalian hadir haul daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Akhras di Pekalongan. Ya, di Pekalongan acara rauhan hari Rabu, Kamis pagi acara haulnya, malam Jumat acara nisfu Sya'ban. Kemudian hari Jumatnya di Tegal, haul daripada Imam Al-Qutub Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Talib bin Muhammad Al-Haddad. Itu semuanya kami berkah. Doa diijabah oleh Allah. Semua orang yang pada doa di situ melihat hasilnya kontan, mereka akan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya kesempatan untuk hadir di sana. Nah, berkah. Kita semua rasakan itu. Malam nisfu Sya'ban, jadi bisa di Pekalongan, kalian ada dari Paul bin Abdullah bin Talib Al-Akhras, atau Paul daripada kami Muhammad bin Haddad dari Jumatnya, atau bisa hadir nisfu Sya'ban di Kuitang malam Jumat. Kemudian hari Sabtu malam minggunya, ya dari asar di Kuitang adalah ziarah Habib Ali bin Abdullah Habsyi, Sabtu malam minggunya. Hari Ahadnya haul daripada Habib Ali bin Abdullah Habsyi di Kuitang. Ini bagian dari keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Di mana tempat acara haul, acara ibadah semua. Ya Rabbal Alamin, kita dapat keberkahan. Kebetulan ini juga saya lupa acara orang-orang perempuan kemarin, beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu lalu habis hadir acara Khatam Bukhari di Al-Hawi. Kita duduk majelis sama orang-orang perempuan di kediaman Nabi Muhammad. Itu ada musyawarah. Mudah-mudahan mereka tahu yang dari sana dikasih keberkahan oleh Allah. Selamat berkhidmat dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga kegiatan mereka
jadwal ada di website Majelis Rasulullah. Mereka ada hafalan dari jam 2, ada hafalan ini, hafalan itu, tiap bulan sekali. Hafalan Sayyidatul Kubra dari Akhianiyah kepada Muhammad al-Mukhtar. Mudah-mudahan cara-cara mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita yang pada hadir di sini, wanita kaum ibu, biar mereka bisa mengulik ini semua. Sebagaimana besok juga acara Hadrah Saudah pagi dari jam 9 pagi sampai jam 12. Sekalian ziarah, pun besok kita lupa di mana karena dia dulu. Nanti lupa. Di mana? Saya juga lupa. Kita ada dia kalau sudah dapat lupa di mana. Yang jelas khusus bagi kaum perempuan mempunyai kesempatan untuk hadir dari hadir. Mudah-mudahan Allah kasih berkah dan berkah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini masih ada waktu 5 menit atau 10 menit. Kebetulan kita kedatangan sahabat saya datang dari Malaysia. Sahabat tempat saya. Sama-sama kita belajar di Hadramaut, yaitu Nabi Muhammad bin Mustafa Al-Haddad. Juga kakak beliau datang ke Hadramaut, yaitu Nabi Malawi bin Mustafa Al-Haddad. Sebelum saya, yang bulan sebelum saya, rombongan dari Malaysia dari beberapa orang. Nah, menghadap dari beliau Muhammad bin Mustafa. Kebetulan datang beliau juga punya masyarakat di sana di Malaysia dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malam walaupun sedikit dari menit lagi waktu kita kadang-kadang sedikit nasihat atau manfaat pada kita dari tamu kita yang datang dari Malaysia, Nabi Muhammad bin Mustafa Al-Haddad alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan, saya kasihi sebenarnya guru saya Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan. Setiap hari tak bosan-bosan nasihatin saya waktu di Hadramaut, waktu di Tarim. Bukan sahabat, guru saya lebih dulu dari saya. Begitu juga para habaib yang di hadapan. Tidak mampu saya sebut satu persatu. Saya ini sahabat dan guru saya Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi dan seluruh hadirin hadirat yang di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah gerakkan saya untuk hadir di bumi Jakarta yang mudah-mudahan dilimpahi barakah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya saya di bumi Jakarta alhamdulillah di bawah hati sama Habib Abdul Rahman untuk menziarahi para awliya, para salihin, para ulama, para habaib yang ada di bumi Indonesia ini. Khususnya dapat saya menziarah tempat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas yang mana sudah lama saya pikir daripada di Tarim di Hadramaut lagi udah berniat untuk menziarah. Alhamdulillah tahun ini Allah pilih setelah saya mengerjakan umrah di bulan April, pulang dari umrah dengan niat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk hadir sebanyak-banyak majlis yang pernah dirintis oleh orang-orang yang saleh, pernah dirintis oleh orang-orang yang alim. Saya dihadirkan di haul di Singapura, saya dihadirkan di tempat yang penuh barakah ini, tempat yang pernah dirintis oleh guru kita semua dan Habib Mundir Al-Musawa. Mudah-mudahan ruh beliau ditempatkan bersama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama sekali dalam sedikit waktu saya mohon maaf kalau bahasa saya banyak tidak dipahami, karena bahasa Jakarta saya juga ngawur. Saya sudah lama di Malaysia 10 tahun tinggalkan anak-anak Indonesia waktu di Tarim, jadi mungkin dalam sedikit apa-apa yang saya mau kongsikan hari ini suka dipahami, tapi mudah-mudahan ianya menjadi barakah karena saya khuruj di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati saya malam ini, mati saya di jalan Allah Jalla Jalaluhu wa taala. Teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ramai manusia yang mengaku mencintai Rasulullah, ramai manusia mengaku bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sini tidak. Di sini puluhan ribu orang yang hadir semata-mata untuk membesar, mengagung, memuliakan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kebanyakan tempat di Surabaya mungkin, di
Di mana-mana pun yang saya hadir 5 hari saya dipimpin di bumi Indonesia, tidak ramai anak-anak yang muda umurnya yang mau hadir dalam majlis itu memulia dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ramai manusia, bila ramai umat Nabi SAW hanya menyatakan kasih sayang, menyatakan cinta, menyatakan rindu kepada Nabi Muhammad SAW hanya di mulut, barakahnya tetap ada tuan-tuan, tetapi kejahatan masih berleluasa. Kita tak mau ngomong kejahatan-kejahatan yang zahir seperti zina, seperti minum khamar dan sebagainya, tapi kejahatan golongan-golongan yang mendakwa mereka ustaz, golongan-golongan yang mendakwa mereka kiai, golongan-golongan yang mendakwa mereka mempunyai ilmu, mereka tidak berjaya, tidak mampu untuk membawa umat sebenar-benarnya menghadap mencintai Rasulullah SAW seperti mana dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya sering kongsikan satu kisah yang tiap hari saya baca. Di mana-mana pun saya akan ceritakan kepada seluruh umat Islam yang patut diceritakan karena ini cerita akan menghidupkan lagi rasa cinta yang benar, yang kukuh sehingga as-sidq, jujur dalam mencintai Rasulullah, jujur dalam mengasihi Rasulullah, jujur dalam mengajak orang semuanya mengamalkan sunnah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit waktu ini kita ingatkan seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Adi radhiyallahu anhu wa radha. Khabbab ini salah seorang sahabat yang pernah disiksa di Tan'im. Beliau ditawan, disiksa karena orang-orang kafir yang diketuai oleh Abu Jahal ketika itu mahukan Khabbab bin Adi ini membawa Rasulullah SAW menggantikan tempat beliau. Maknanya tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang kafir ini bukan tawaran yang susah, tawaran yang mudah tuan-tuan. Tawarannya hanya minta Rasulullah datang gantikan tempat ini agar mereka bisa ataupun mereka boleh menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Khabbab bin Adi, Rasulullah SAW ini, kalau Khabbab ketemu baginda Rasulullah dan bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku diberi tawaran. Orang-orang musyrikin Quraisy, jika mau stop daripada menyiksa aku, harus aku bawa pribadimu, aku bawa tubuh badanmu ke tempat mereka supaya kamu yang disiksa oleh mereka. Pasti Rasulullah SAW orang yang paling aula, orang yang paling utama disiksa, asalkan sahabat-sahabatnya semua bisa hidup dengan tenang, dengan aman dan bahagia. Benar. Kemudian Khabbab bin Adi radhiyallahu anhu bilang semua orang-orang kafir Quraisy yang minta bahwa dia bawakan Nabi SAW untuk disiksa, dia kata, demi Allah, ini perkataan ramai sahabat-sahabat Nabi SAW, demi Allah, aku tidak akan merasa aman, merasa tenang ketika aku bersama istriku, bersama anak-anakku, bersama kawan-kawan sahabat-sahabatku, ketika aku dapat tahu yang Rasulullah SAW tertusuk duri, walau sebiji duri di badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sini, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan masalah omongan tertusuk duri, tetapi omongan Khabbab bin Adi yang sedih, yang jujur, benar-benar mempertahankan, mengasihi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan seorang manusia yang diberi julukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan julukan rajulun ishtara al-akhirat bid dunya, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia. Dunia dijadikan modal untuk mendapatkan tempat yang istimewa ketika bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang itu? Orang itu namanya Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi diceritakan ketika melihat Khabbab bin Adi disiksa di hadapan ramai orang di tengah-tengah kota Tan'im. Sayyidina Sa'id ketika itu waktu umurnya belasan tahun, masih kecil. Kemudian terkesan dengan iman, terkesan dengan jujur, terkesan dengan kasih sayang yang luar biasa ada pada Khabbab bin Adi radhiyallahu taala anhu wa arda. Akhirnya berlari daripada kota Tan'im mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah. Tumbuhnya Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi setelah bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW menjadi sahabat yang hebat.
hebat imannya, sahabat yang kuat mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengamalkan tiap tutur kata, tiap perbuatan yang diamalkan, yang dituturkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar dia sama Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai rajulun ishtara al-akhirah bid dunya. Sayyidina Sa'id bin Amir masuk Islam karena kesah iman Khattab bin Abdi, menjadi Islam yang membeli akhirat untuk dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang lahir daripada majlis Rasulullah di bawah tarbiyah guru-guru yang hebat, di bawah tarbiyah anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana anak cucunya Nabi Muhammad yang mentarbiyah kita ini ditarbiyah juga oleh anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa keluar daripada majlis ini dalam keadaan membawa ramai umat ini sidq, jujur dalam mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan ikut apa yang dipesan oleh Nabi. Nabi pernah pesan hak muslim ala muslim khamsah. Sebelum saya tutup, Habib Ahmad minta maaf kelamaan. 5 dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, hak orang muslim kepada orang muslim yang lain. Kadang-kadang kita kadang-kadang tak sedar. Kita hadir majlis umum, kita hadir solat jamaah, kita hadir majlis maulid, kita hadir majlis haul, tapi di akhirat kita ditakwa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tak penuhi hak orang muslim yang lain. Hak ini wajib kita penuhi karena dia perintah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi bilang raddut tahiyyah. Raddut tahiyyah ini hari ini ramai umat Nabi SAW, kalau ada orang beri salam kepadanya, assalamualaikum, dilihat dulu atas bawah, dah kenal mau dijawab salamnya. Hadirin umat Nabi Muhammad SAW tidak anggap, tidak merasakan, tidak menganggap assalam ini puncak untuk umat Nabi Muhammad ini hidup sebagai orang yang bersatu di bawah panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahir ustaz-ustaz yang membawa ideologi Wahabi, membawa ideologi yang memisahkan umat ini ramai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat ikut pesan Nabi, mudah-mudahan enggak ada umat yang terpengaruh, tidak ada umat yang menyesatkan orang yang mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadir majlis maulid, baca maulid dibilang hulu terhadap Rasulullah, kita tidak hulu sehulu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Rasulullah sallallahu. Kita hulu, kita berlebihan cinta Rasulullah hanya di maulid. Kita hulu berlebihan mencintai Rasulullah hanya di tasawuf. Tetapi sahabat-sahabat nyawanya diserahkan demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadirnya belum tentu mampu menyerahkan nyawa dan jiwa raga kita semata-mata untuk mempertahankan, menegakkan syiar ataupun agama yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salam yang pertama, tapi tidak ada orang yang boleh kita jawab salamnya melainkan kita duluan yang memberi salam. Memberi salam ini Nabi kata, ala adullukum, Nabi beritahu sahabat, nak maukah kalian aku tunjukkan satu perkara, aku ajarkan satu perkara, dan jika kalian lakukan perkara tersebut, maka kalian akan hidup dalam keadaan yang berbahagia. Apakah perbuatan tersebut? Maka Nabi SAW beritahu sahabat-sahabatnya, afshus salam bainakum. Mau hidup sejahtera, mau hidup aman, mau hidup tidak tertipu dengan fitnah yang hadir di hadapan mata kita hari ini, rajin-rajin ketemu muslim, mau kita kenal ataupun kita tidak kenal kepadanya, beri salam kepadanya, dan yang diberi salam jawab penuhi hak muslim tersebut dengan menjawab salamnya. Mudah-mudahan diridai kita oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah i'adatul marid, menziarahi muslim-muslim yang sakit. Parahnya hari ini kita ke hospital, ke rumah sakit, kita ke mana-mana, rumah-rumah yang ada orang Islam yang sakit, hanya saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita ke mustajab, ke rumah sakit, kita ziarah teman kita yang sakit. Di sebelah teman kita ini ada muslim yang juga butuhkan ziarahnya kita. Kita cuek kepadanya, ini akan dituntut haknya oleh beliau yang sakit di sebelah, di samping kawan sahabat kita yang sakit ini. Kelak di masyarakat akan menuntut haknya. Kerana Nabi SAW suruh kita penuhi kebutuhan ataupun hak orang-orang muslim terhadap muslim yang lain. Hari ini kalau kita ziarah orang sakit, pastikan
ziarah semuanya asalkan mereka ini ada syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tak usah milih-milih dalam menziarahi orang. Yang kedua, yang ketiga, penuhi undangan orang. Jangan dengan undangan-undangan yang fulus sahaja kita penuhi. Jangan undangan-undangan yang ramai sahaja kita penuhi. Penuhi sahaja, penuhi undangan-undangan siapa saja umat Nabi Muhammad SAW. Penuh undangan yang wajib kita penuhi. Bahkan hari ini adalah undangan yang tidak ramai orang di dalamnya, karena kehadiran kita akan menjadikan tuan rumah ini bangga dengan kita, karena meramaikan hadirin yang hadir pada undangan yang diundang oleh mereka. Kemudian yang keempat yang selepasnya adalah tasyyi'ul janaiz. Kalau ada jenazah orang muslim, jangan kita cuek. Muslim itu walaupun bukan saudara kita, dengar ada jenazah, kita mampu untuk hadir jenazah tersebut. Di Malaysia sekarang musibahnya orang bercuek dengan jenazah, orang besarkan kerja. Kalau hari Jumaat biasanya kita tak cuti di Malaysia. Hari Jumaat hari kerja. Suatu hari saya salat Jumaat di sebuah masjid di Kuala Lumpur. Kemudian sudah diiklankan oleh imam di dalam masjidnya, lepas salat Jumaat kita solatkan jenazah. Saya datang. Sudah selesai salat Jumaat, separuh umat Nabi Muhammad SAW tinggalkan jenazah pergi kepada urusan dunia mereka. Mereka yang separuh ini tidak tahu yang mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azam itu. Jadi kita kalau hadir mana-mana masjid, di dalam masjid itu, di dalam kampung itu ada jenazah, penuhi haknya sebagai orang Islam supaya tidak dituntut nanti di hari kiamat untuk menghadiri yang terakhir, tasymitul atis idza hamidallah. Apabila ada orang muslim yang bersih sama Jakarta, yang bersih, maka apabila dia mengucapkan alhamdulillah, hak kita dan hak dia yang harus kita penuhi diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan mendoakan dengan doa yarhamukallah. 5 perkara ini kalau kita amalkan, saya dan tuan-tuan dan hadirin-hadirat yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan akan mencipta sebuah kasih sayang, sebuah kasih sayang yang luar biasa di antara kita, dan kasih sayang yang kukuh yang erat di antara kita ini akan menyambung kepada Sayyidul Kaunain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dia dapat manfaat untuk diri saya dan hadirin yang mulia. Kepada Allah saya mohon ampun, al-afwa wal rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kamu kita mendengar nasihat dari Ibnu Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Walau sebentar, beliau adalah sahabat saya dan juga di rumah beliau dan di beberapa tempat beliau punya keahlian yang mendalam dalam ilmu fikih dan juga di dalam funun ilmiah yang lain. Saya selalu menghimbau teman-teman kalau mau belajar fikih bisa belajar dari Ibnu Abdurrahman. Beliau pergi perhatian beliau dari ilmu fikih sangat besar. Sedikit kita ingin mendengar nasihat dari Bapak Ibnu Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di malam hari ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, bulan di mana diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengumumkan kepada kita, seakan-akan Allah mengatakan, ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kalian mendengar seruan Allah tersebut? Apakah kalian mendengar dan memperhatikan seruan Allah yang dimulai dengan zat-Nya yang maha suci? Kemudian diikut sertakan para malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah memilih dari sebegitu banyak hamba-hambanya, Allah memilih hanya orang-orang yang beriman. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu
kepadaku yang beriman kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad, menandakan bahwa orang yang bersalawat dan antum semua yang hadir di tempat ini adalah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, menandakan bahwa ada keimanan di diri kita, ada keimanan di hati kita. Ini kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ajakan Allah selalu berkaitan dengan kehendaknya jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu fi 'ulah. Maka bersyukurlah, maka bergembiralah kalian orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata mereka para pejabat, para orang kaya melihat apa yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, pasti mereka akan meninggalkan seluruh dunia mereka. Mereka akan duduk ikut serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita mendengar banyak fawaid dari Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jiddan, dari Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad dan yang lain-lainnya, menandakan bahwa Allah menginginkan agar kita mendapatkan jalan, memudahkan jalan untuk kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskanlah majlis ini, teruskanlah semangatkan saudara-saudara kita untuk hadir ke majlis-majlis seperti ini, karena majlis-majlis seperti ini adalah wadah untuk kita mengenal Allah, wadah untuk kita mengenal Rasulullah. Dan siapa orang yang hadir ke majlis seperti ini tulus karena Allah, tulus ingin meneruskan menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk Al-Habib Munzir Al-Musawa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal beliau dan peninggalan beliau ini yang insyaallah terus menerus sampai datangnya yaumul qiyamah. Dan kita doakan kepada Al-Habib Ahmad bin Jiddan agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada Al-Habib Abdul Rahman Basura, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dipanjangkan umur beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah. Dan kita semua semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'fuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la mamdudan wa la ma'zuman wa la ma'zuran wa la mahruma. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang Allah, kita dengar dari Abdul Rahman, lulusan sangat manfaat dari Nabi Muhammad juga kita jalankan ini nasihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian besok Abdul Basaudan yang saya bilang khusus untuk kaum ibu, insyaallah akan diadakan di Magam Al-Habib Ali akan syikuikan mulai dari jam 9 ke Zuhur. Bagi kaum wanita yang punya kesempatan untuk hadir, maka sangat diharapkan. Kemudian juga tanggal 9 Juni jam 10 pagi akan diadakan hadrat Sayyidatul Khadijatul Kubra yang juga dikenal dengan Al-Qidah Asyariyah, ya atau hadrat Habib Ahmad dan Muhammad bin Abbas, yang akan diadakan di komplek 13 kayaknya bakal ada pada perempuan juga. Nah, khusus pada perempuan di kediaman almarhum guru kita kami Ustaz bin Fuad Al-Musawa 9 Juni jam 10 pagi. Punya kesempatan dari kaum perempuan untuk hadir, diharapkan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita sekalian. Kalau saya datang ke Khadijatul Kubra, Allah dia ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua istri termasuk dia yang paling disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidatul Khadijah itu mengatakan harus di situ. Nah, Al-Habib Ahmad dan Muhammad bin Abbas, beliau salah satu yang mencetus hadrat Ihda Asyariyah yang selalu diadakan di
kita di surga. Wal Habib Ahmad al-Muhtar cintanya kepada Sayyidatina Khadijah luar biasa. Sampai di beberapa kesidahnya dia sebut tentang Sayyidatina Khadijah. Isinya kesidah-kesidah yang Habib Ahmad al-Muhtar cuma tentang Sayyidatina Khadijah, ada lagi lain. Sampai di antara kesidah dia bilang, "Qabul al-aish, mabghal umar illa tajlaha 'ala tarham." Dia bilang, "Aku enggak mau hidup di dunia kecuali cuma karena untuk nenekku ini, ibuku Sayyidatina Khadijah supaya dia sayang sama saya." Itu doa itu yang bakal dia. Saking besarnya kecintaan yang Sayyidatina Khadijah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Sayyidatina Khadijah di malam ini dan keberkahan para ulama kita, para aulia kita. Ini malam sudah agak telat kita, kebetulan banyak tamu. Kita minta dari Saudara Rahman Basara untuk mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Wa laqad ashhadu bi na'ti man awsafuhu tuhir qulub tu'id al-ashjana. والله قد أثنى عليه فما يستوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حب بالسرائر قد دعا لمن صفوة ربنا وحدانا وإذ ابتدأنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لنا متوسلين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ما أخطانا واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعت أحمد في بهجة العلم رضاك رعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من رد وخطانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحروب وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن قلبنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرم والصفاء صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله amanah dari keluarga besar Habib Nur Iskandar SP yang sedang koma di rumah sakit, mohon dibacakan Fatihah untuk kesembuhan beliau. Kami yang diberikan amanah Pak Fahir mengucapkan terima kasih.
منبهة أهمية الشفاء الحد كيها نور اسكندر اسبيو إن الله يشفي عن أمراض النفسية وأمراض المعاني وأن يكون نيته إن شاء الله بإذن العارفات إن شاء الله وكيف نفس الدكتور إن الله يشفي من أمراض النفسية وأمراض المعنوية وعلى أن أصلح الناس في مثل هذه الحالة وأبدا صالح جاهنا شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وأبدا الشيخ ورسول الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.